Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengkritik kebijakan Puspom TNI yang mengambil alih kasus dugaan korupsi Kabasarnas Marsekia Henry Alfiandi. Usman menyebut Henry seharusnya tunduk pada peradilan sipil lantaran pidana yang dilakukan berupa korupsi dan dilakukan di lembaga sipil. Dirinya lantas menjelaskan undang-undang yang mempertegas hukum tersebut. Langkah TNI yang memilih mengambil kasus dugaan korupsi itu dinilai sebagai wujud inkonsistensi kebijakan. Dirinya tak menepis bahwa TNI bisa menjabat di lingkungan sipil. Hanya saja jabatan sipil itu dapat diduduki prajurit yang sudah pensiun atau mundur. Hal itu termaktub dalam pasal 47 ayat 1 tentang TNI. Namun pada ayat 2 UU TNI mengatur ada sejumlah jabatan sipil yang diperbolehkan diisi prajurit aktif, seperti kantor yang berkenaan dengan politik dan keamanan negara, pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, dan Intelijen Negara. Kemudian soal sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Akan tetapi bukan berarti jabatan itu harus berasal dari unsur tentara. Di samping itu, pasal 47 ayat 3 Belit yang sama menegaskan bahwa prajurit yang duduk di beberapa lembaga, termasuk Basarnas, harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan itu. Pasal 65 ayat 2 UU TNI juga menegaskan bahwa prajurit hanya tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer. Sejauh ini, anggapan bahwa Henry harus diproses secara militer berangkat dari pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Usman Hamid menilai Belit ini seharusnya sudah dikesampingkan oleh berbagai undang-undang yang lebih baru di atas.